Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Andi Wardiman di sini di ruang buku. Jadi mungkin kita akan kembali mereview buku yang sebelumnya sudah kita baca untuk chapter satunya, yaitu terkait dengan buku Dopamination dari Anna Lemke, MD. Jadi kalau yang belum tahu, ini kita bacanya per chapter. Jadi kita baca per chapter, terus kita akan melihat apa sih yang bisa kita tangkap dari membaca buku ini. Jadi bila Anda ingin membaca buku ini secara mandiri, bisa dengan membelinya tentu saja. Jangan lupa judulnya itu Dopamination. Nah, bila yang belum tahu, nah jadi sebelumnya kita akan merefresh kembali apa yang kita sudah review sebelumnya, yaitu terkait dengan cash addiction yang terjadi pada pasien-pasien di bawah Anna Lemke. Jadi Anna Lemke ini seorang psikiater di mana ada pasien yang datang terus menceritakan adiksi apa yang mereka alami, mulai dari adiksi terkait dengan kehidupan seks, adiksi yang terkait dengan drugs, dan adiksi lainnya. Di dalamnya juga dijelaskan terkait dengan beberapa hal yang menjadi adiksi dari psikiater itu sendiri. Jadi ya terjadi sering keterbukaan antara psikiater dengan yang menjadi pasiennya. Nah, baik, jadi kita lanjut lagi. Jadi chapter 2 itu terkait dengan running from pain. Jadi di sini running from pain diceritakan bahwa ada perilaku pasien di mana jadi ceritanya ada seorang pasien, dalam ceritanya itu mereka lari dari kenyataan. Jadi dalam hal kondisi psikis di mana orang tidak memiliki kemampuan secara mental untuk mengontrol dirinya sendiri, kami ini bisa diberikan obat-obatan di mana itu dalam prescription dokter ya. Jadi dalam resep dokter ataupun resep psikiater di mana di dalamnya diceritakan bahwa pasien tersebut itu terlepas dari memiliki masalah psikis, tidak recover dari permasalahan tersebut. Yang malah terjadi adalah ketergantungan terkait terhadap dengan obat-obatan yang digunakan untuk kondisi-kondisi serupa. Jadi mulai dari penggunaan yang mungkin bisa dibilang normal karena memang ada resep dokternya, hingga pada saat posisi di mana dia sudah membohongi dokternya, kemudian setelah dokternya dibohongi ataupun psikiaternya dibohongi, mendapatkan obat-obatan yang dia punya sampai dengan didiagnosa ternyata penyalahgunaan obat-obatan karena sudah dilakukan dengan dosis yang berlebih. Jadi awalnya dosisnya sudah sesuai dengan resep dokter, tapi karena digunakan secara berlebih, jadi selalu datang ke psikiater A, psikiater B, untuk mendapatkan prescription yang sama ataupun resep dokter yang sama. Jadi dijelaskan pula di dalam chapter 2 terkait dengan running from pain bahwa tipikal pendidikan anak yang pada zaman dahulunya itu menggunakan physically, artinya memukul, sekarang itu sangat-sangat rentan sekali untuk dilakukan. Kenapa? Karena pada akhirnya kegiatan fisik tersebut itu akan menyebabkan trauma. Bahkan hanya dengan menggunakan kata-kata yang kasar ataupun menggunakan kata-kata dengan nada tinggi, bahkan bisa menimbulkan trauma yang mungkin tanpa disadari terdapat pada anak hingga dia besar, dan pada saat dia besar baru terlihat problemnya seperti apa. Itu dijelaskan di dalamnya. Jadi di dalam esensi dari running from pain itu sebenarnya kita melihat bahwa terkadang kita lari dari apa yang menjadi esensi dari permasalahan kita. Kita menganggap bahwa permasalahan dengan permasalahan ini saya bisa diberi bantuan A, padahal bantuan A tidak menyelesaikan masalahnya kita. Itu dicontohkan dari tadi, ternyata dengan drugs kita mungkin dapat menghilangkan rasa khawatir kita, dapat menghilangkan rasa pemikiran yang berlebih dan lain-lain sebagainya, tapi itu tidak menyelesaikan inti dari masalah bahwa kita harus improve dari dalam diri kita sendiri. Begitupun dengan cara didik anak, yang dimana dengan metode-metode lama mungkin sudah tidak relevan dengan apa yang harus kita lakukan. Ya mungkin untuk part kali ini agak singkat karena mungkin di dalamnya
agak based to story juga. Di dalamnya juga diceritakan terkait dengan data-data di mana dengan beberapa orang yang mengalami penyalahgunaan obat-obatan yang digunakan eh, dalam kondisi-kondisi serupa, sampai dengan hal-hal yang lain yang mungkin kalau bisa dibilang sih lebih ke arah based on data ya. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan bahas terkait dengan chapter 3 yaitu pleasure pain balance. Nah, bila teman-teman mau tahu lebih lanjut terkait dengan itu bisa memantau channel ini dan jangan lupa untuk subscribe. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.